lagi di Arah Rencana. Di sini sama aku lagi Vivi, dan tentunya aku nggak sendiri, ada. Halo teman-teman, kenalin aku Nurlaili Indasari, mahasiswi Fakultas MIPA S1 Fisika angkatan 2019 Universitas Gadjah Mada. Oke, mungkin langsung aja ya, Mbak. Ngomong-ngomong tentang jurusan fisika nih yang identik dengan kesulitan, rumus-rumus gitu. Nah, mungkin Mbak Leli sendiri ini latar belakang memilih jurusan ini itu apa, Mbak? Latar belakang aku milih fisika ya, mungkin orang-orang pada mikir fisika tuh susah, kok bisa sih masuk fisika gitu ya teman-teman. Aku lebih ke ini, sebelum memilih kan aku kan lewat SNMPTN gitu ya, jadi memang itu jalur awal, mungkin bisa dibilang aku konsultasi dulu ke orang tua gitu, dan orang tua menyarankan sebaiknya nih anak aku jadi akademisi aja. Terus aku ya udah nih nemu ya kalau ternyata fakultas MIPA itu sangat berpotensi. Jadi udah searching MIPA tuh ada apa aja, terus aku eliminasi yang kurang aku minati gitu. Oke, berarti kalau jadi dari SMA emang sukanya fisika ya? Alhamdulillah kalau SMA suka banget fisika. Kalau SMA ya UNBK pun pilih fisika ya. Berarti tipe-tipean ambis gitu ya ternyata. Alhamdulillah. Oke, nah mungkin ngomong-ngomong tentang SMA nih Mbak. Nah, pengetahuan dasar yang harus dipersiapkan saat mau masuk jurusan ini itu apa aja Mbak? Selain fisika ya berarti. Oke, mungkin bisa dilihat di ini ya teman-teman, mata kuliah semester 1 yang bisa kalian cari di website resmi UGM itu udah jelas ada ya PDF-nya. Nah, itu ada matkul, kalau bisa dibilang tuh matkul kemipaan. Karena memang di fakultas MIPA tuh untuk semester 1 2 ada kayak bauran. Jadi dari kelasnya itu dibagi acak aja gitu semua prodi. Jadi teman-teman di sini juga bisa mencari relasi yang sangat banyak gitu ya selain berkuliah di prodi lain. Maksudnya mengambil mata kuliah prodi lain gitu. Nah, untuk matkul kemipaan tuh ada fisika dasar, kimia dasar, pemrograman, dan juga kalkulus nih. Mungkin teman-teman yang SMA-nya belum ada pemrograman tuh jadi hal baru. Terutama buat aku juga itu adalah hal yang baru dan menurut aku sangat bermanfaat banget, terutama buat anak saintek. Berarti walaupun belajar fisika tetap belajar tentang pemrograman, tentang coding-coding gitu ya Mbak berarti? Bener banget, tentang coding-coding sederhana. Tapi memang kalau di fisika nanti bentukannya buat kayak melakukan perhitungan gitu, bukan coding-coding yang kompleks banget sih, bukan. Masih dasar gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang fisika berarti banyak praktikum nih Mbak? Oh tentu. Tentu saja. Nah, untuk peralatan praktikum sendiri nih atau peralatan yang dibutuhkan di jurusan ini tuh sebenarnya apa aja sih Mbak? Untuk praktikum sendiri, jadi nanti kan di laboratorium itu udah disediakan lengkap peralatan apa aja ya, kabel-kabel itu udah ada. Tinggal nanti teman-teman mungkin melakukan merangkai, kemudian mengamati, membuat laporan seperti itu. Tapi untuk pribadi biasanya diwajibkan menggunakan jas laboratorium, itu beli sendiri ya. Atau kalau teman-teman mungkin punya kenalan cutting, bisa meminjam seperti itu. Masker. Tapi untuk kalau fisika sendiri tidak wajib menggunakan sarung tangan latex. Biasanya tuh yang wajib tuh kimia. Terus apalagi ya, kalau buat peralatan lainnya seperti untuk menunjang laporan praktikum itu biasanya ada VS, milimeter blok, penggaris, kalkulator saintek, dasar-dasar kuliah gitu ya? Iya, peralatan dasar-dasar kuliah aja sih. Simpel kok. Oke, nah selain peralatan di jurusan ini tuh apa dibutuhin software apa diharuskan beli buku tertentu? Kalau buat software sendiri tergantung ya. Kalau di fisika itu ada teman-teman yang namanya latex, bukan sarung tangan latex ya. Aplikasi untuk ngetik. Aplikasi ngetik khusus fisika gitu ya? Lebih ke ditujukan ke prodi-prodi yang memang membutuhkan ini perhitungan matematika. Berarti kayak lebih gampang lebih gampang membentuk persamaannya gitu. Itu namanya latex. Ada latex, terus sebenarnya banyak banget karena memang apalagi kalau udah masuk ke fisika komputasi ya itu ada ranahnya namanya fisika komputasi. Itu nanti kita bakal nge-compile coding lah, bikin pemrograman kayak gitu. Itu biasanya pakai yang namanya ini Ubuntu itu kan kalau teman-teman kan tahu kalau apa namanya, ada Windows, ada iOS, ada Linux. Nah, kita tuh coba masuk ke Linux tapi tetap pakai Windows ataupun tetap pakai iOS gitu. Atau melalui Ubuntu namanya. Mungkin nanti lebih lengkapnya bisa searching sendiri ya, karena kita nggak fokus bahas itu gitu. Nah, mungkin ngomong-ngomong tentang coding nih, karena harus coding terus pakai software latex itu Mbak, apakah jurusan ini tuh harus punya laptop
yang spesifikasinya harus gimana gitu. Oke, mungkin aku sedikit memaluskan lagi ya. Kalau latex itu kan lebih ke pengetikan, dan itu bahasanya bahasa teks, kalau bahasa codingnya gitu ya. Tapi kalau untuk coding lain kayak Python, C++, Fortran gitu, itu biasanya memang ada aplikasinya tersendiri. Tapi memang aplikasinya itu gratis, di download aja gitu ya. Itu kalau untuk speknya ya mungkin bisa lah kalau teman-teman masuk fisika, cari laptop, bilang aja yang bisa buat ngeran coding gitu. Terus nanti dari customer service-nya bakal dicariin lah ya yang minimal gitu. Berarti emang butuh minimal RAM tertentu gitu ya biar bisa ngeran aplikasi coding gitu ya. Bener-bener biar cepet aja sih gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, apakah harus beli buku Mbak atau yang dibutuhin bukunya tuh apakah yang susah didapetin atau gimana sih? Nggak harus sih. Kalau teman-teman misalkan cukup dengan buku e-book ya, itu bakal lebih hemat banget. Karena dari Himpunan Mahasiswa Fisika itu ada menyediakan suatu Google Drive yang udah lengkap banget. Itu bener-bener udah gratis gratis. Udah dikelompokin gitu. Udah dikelompokkan dari semester 1 sampai semester 6, dan di dalamnya udah ada tiap mata kuliah itu udah ada e-book-e-booknya. Oke, berarti sangat dimudahkan sekali ya. Benar-benar banget. Tapi kalau teman-teman tipe mahasiswa yang harus buka buku, ditandain buku-bukunya, harus ada wujud aslinya. Benar, itu emang disediakan juga jasa percetakan gitu, memang dari internal Hima, dan itu harganya juga affordable sih menurut aku. Oke, berarti sangat dimudahkan sekali ya jurusan ini. Mudah banget. Oke, nah buat teman-teman yang pengen masuk jurusan ini mungkin kepo nih Mbak, jurusan jalur masuk di jurusan ini tuh apa aja? Untuk jalur masuknya tuh sama seperti prodi lainnya, SNMPTN, SBM, Mandiri, PBU, gitu sama aja. Nah mungkin teman-teman pada kepo nih, garis besar yang dipelajari dari semester 1 sampai 8 itu apa aja sih Mbak? Garis besarnya kalau bisa dirangkum gitu ya, semester 1, semester 2 teman-teman masih mengulang mata pelajaran di SMA, gitu. Tapi dengan bumbu-bumbu mata kuliah baru sih, tergantung prodi masing-masing. Itu masih bisa dipelajari dengan enjoy menurut aku ya. Dan ada mindset dimana kalau masuk fisika di semester awal tuh panen nilai. Iya, usahakan nilai kalian masih gampang gitu ya. Bener, start di angka yang aman gitu, mungkin 3,6, 3,7, 3,8 gitu bisa banget. Oke, berarti untuk semester selanjutnya harus. Nah makanya kan selanjutnya itu bakal berat banget gitu. Nah semakin naik semesternya teman-teman tuh mempelajari hal-hal yang bisa dibilang tidak terlihat, kayak mempelajari atom lah, molekul gitu-gitu, mungkin mirip ke arah kimia, tapi kita spesifikasi ke gerak partikelnya aja gitu. Kalau kimia kan lebih ke zat-zatnya gitu ya teman-teman ya. Tuh, ntar ada juga kayak misalkan kita belajar tentang alam semesta yang lain lah gitu, yang gede-gede gitu. Gitu sih. Oke, nah mungkin kegiatan yang dilakukan di jurusan ini tuh berarti ada praktikum, kerja lapangan gitu ya Mbak? Ada semuanya. Kalau praktikum kita setiap semester, kalau nggak salah berarti sampai semester 6 ya, karena kan kita matkul wajibnya sampai semester 6. Itu tuh ada praktikumnya, kemudian di semester 5 biasanya sudah diperbolehkan mengambil kuliah praktek, atau kerja praktek ya, KP itu kerja praktek. Itu biasanya memang sudah ada beberapa perusahaan yang udah dianjurkan gitu, ada ke Nanosens, ke Madinah, atau ke perusahaan-perusahaan lain, ke Batan gitu-gitu kan. Itu untuk KP. Terus kalau buat apa lagi tadi? Kayak magang, KKN. Kalau magang biasanya kan ikut yang di MBKM ya, Kampus Merdeka. Itu kemarin ada cutting aku yang ke mana ya? Ada yang ke LIPI, ada yang ke Zenius bahkan gitu, ada ke perusahaan-perusahaan lain gitu. Terus kalau buat KKN sendiri, ini sih kan KKN kalau di Universitas Gadjah Mada itu ada 4 periode nih, 4 periode, jadi 1 tahun tuh kayak dibagi 4. Kalau kami mungkin lebih memilih ke periode 2 aja sih ya. Periode kan pas liburan nih, jadi kayak bermanfaat aja liburannya. Berarti per periode itu ada yang di tengah-tengah kita kuliah gitu ya? Bener. Itu berarti yang liburan berarti periode 2 dan periode 4 itu pas liburan. Kalau aku sendiri besok insya Allah milih ke periode 2-nya aja. Pas liburan gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang fisika nih, kan kayak identik dengan rumus, terus tadi ada coding ternyata ya. Nah mendapatkan nilai bagus selain semester 1 nih, tadi kan udah dijelasin semester 1 tuh panen nilai. Nah mungkin untuk semester selanjutnya nih apakah susah sih Mbak dapet nilai yang bagus? Bisa dibilang susah tuh karena kita kan semakin kayak misalkan udah mulai semester 2, semester 3 gitu ya, itu kan mulai ada kegiatan di luar akademik tuh, kayak kegiatan organisasi ataupun kita teman-teman ada kesibukan lain, kesibukan magang, internship dan lain-lain gitu kan.
Bisa dibilang susah karena selain kesibukan tadi, mata kuliahnya, mata kuliahnya tuh semakin tadi kayak aku udah jelasin kan kayak nggak kelihatan, kita belajar hal-hal yang asing, jujur ya, belajar hal-hal yang asing. Yang jelas ini sih konsepnya tuh harus kuat aja. Konsep kan setiap mata kuliah ada konsep tersendiri gitu ya. Itu harus benar-benar dipahamin supaya kalau diaplikasikan ke banyak hal tuh kita tetap paham. Ngomong-ngomong tentang nilai nih, mungkin kalau dari teman-teman Mbak Leli atau kakak tingkat Mbak Leli, misalnya ada yang nilainya kurang dari ketentuan nih, ini sistemnya remedi atau mengulang mata kuliah sih? Sebenarnya tergantung ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau jangan sampai ada yang dapet E gitu, kita mau wajib ngulang. Wajib ngulang. Terus kalau misalkan kan masing-masing itu punya penilaian minimal gitu. Kalau aku B harus ngulang atau bahkan aku A- harus ngulang gitu ya. Biasa banget ambis gitu. Gitu sih lebih ke balik lagi ke kalian tuh tipe orang yang memang pengen nilainya bagus banget atau ada beberapa minimal pencapaian gitu. Nanti untuk sistemnya sendiri tuh ngulang di semester depan. Berarti kalau misalnya ada yang dapet B pengen ngulang itu tetap bisa ya? Bisa banget. Nah, ngomong-ngomong tentang tugas nih Mbak, selain laprak itu tugasnya dari fisika ini sebenarnya ada atau apa aja sih? Ada beberapa jenis tugas ya. Kalau laprak itu kan memang kalau untuk praktikum. Kalau untuk matkul-matkul lain sebenarnya tergantung matkulnya juga ya. Karena kan di fisika tuh nggak cuma teori, ada penerapan juga, ada komputasi tadi udah aku jelasin gitu. Kadang kita disuruh bikin, bisa dibilang model alat gitu tuh pernah, model alat. Terus kayak PowerPoint tuh udah biasa sebenarnya ya, penjelasan di PowerPoint. Terus kadang juga ada tugas lewat kuis yang asinkronus, maksudnya bukan on the spot gitu kan. Itu kuisnya kadang kita ada di kuisis. Pernah juga UTS kita pakai kuisis loh. UTS pakai itu seru banget ya, bisa dibayangkan kita UTS sambil mendengarkan musik kuisis yang sangat menyenangkan. tapi otaknya wow gitu. Jadi emang lebih inovatif aja sih dosen-dosen ya sekarang, alhamdulillah. Mbak jadi bikin enjoy ya? Agak enjoy daripada harus benar-benar melihat terus kita tulis gitu-gitu. Jadi lebih suka yang kayak jadi games gitu ya, kuisis gitu ya. Tapi tetap serius sih harus ngerjainnya. Soalnya itu dipertaruhkan ya, tiba-tiba langsung muncul jebret gitu. Agak kaget. Nah mungkin di jurusan ini tuh ada peminatan gitu nggak Mbak? Misalnya masuk semester berapa itu harus memilih peminatan apa gitu? Kalau di fisika UGM lebih ke apa ya? Fleksibel ya. Maksudnya kalau kan aku ada nih kayak teman fisika tapi lain itu memang di semester kelima ini udah dijurusin gitu, aku pengen peminatan ini. Kalau di UGM, di fisika UGM tuh enggak. Jadi nanti mempengaruhinya ketika teman-teman memilih topik buat TA aja, buat skripsi aja gitu. Tapi memang biasanya dari semester 5 udah disuruh nyari, mau ke peminatan mana atau mau ke dosen siapa gitu. Nah untuk peminatannya tuh kami menyebutnya sebagai KBK nih. KBK ya, itu kelompok bidang keahlian. Dimana di fisika itu ada tiga KBK. Yang pertama itu ada KBK teoretik dan komputasi. Jadi konsep-konsep tuh udah semuanya dimakan ya, rumus-rumus, pengenalan rumus. Kalau yang komputasi berarti ya tadi kayak mesti ada coding-codingnya gitu. Terus kedua ada KBK namanya fisika terapan. Fisika terapan ini biasanya kita masuknya ke kedokteran, terus ke medis gitu kan. Nah kalau teman-teman ingat nih ada Ginos ya, Ginos itu kan produksi UGM, asli UGM gitu ya. Itu salah satu dosen yang mengerjakan proyek ini, itu dosenku. Dosen matkul instrumentasi di tempatku. Nah itu masuknya ke fisika yang terapan. Berarti nggak salah ya, fisika tuh sebenarnya malah ada penerapan ke medisnya juga. Nggak melulu tentang kita bestie dengan medika. Bisanya sampai ditambah ke medika gitu ya. Terus kalau satu lagi namanya fisika material ya, belum masuk material. Nah, kalau fisika material ini lebih ke kita nanti objeknya ya, objek yang diteliti itu kayak partikel-partikel lah atau atom, benar-benar kecil yang tidak terlihat. Nah untuk jurusan ini sendiri Mbak, kan banyak laprak gitu kan, termasuk
jam kuliahnya tuh padat atau santai gitu sih? Sebenarnya tergantung dari tingkatan atau semester. Kalau semester 1 biasanya teman-teman memang jadwalnya dipadatkan dari pagi sampai siang. Itu mungkin supaya apa ya, nggak terlalu kaget gitu loh. Karena memang SMA kan gitu ya, SMA dari pagi sampai siang. Tapi ketika udah semester 3, semester 5 apalagi ya, itu jadwalnya memang agak susah ya. Karena kalau aku pribadi tuh jadwalnya 5 hari tuh pagi terus. Siangnya kosong dan sore ada, dan sore pun jam setelah asar itu kayak setengah 4 sampai jam 5 gitu. Jadi memang rawan, iya nggak bisa ditinggal main. Bisa ditinggal main ya. Mungkin disuruh udah kamu udah semester tua fokus kuliah gitu kan. Belajar aja. Belajar saja bener. Nah, ngomong-ngomong tentang jam kuliah yang termasuk nggak padat dan nggak santai itu, apakah mahasiswa di jurusan ini tuh tetap bisa berkegiatan di luar akademik, misalnya kayak ikut organisasi, ikut lomba-lomba gitu? Oh tentu ada, bisa banget malah ya. Karena memang teman-teman aku sejauh ini juga bahkan di semester 5 ini masih ikut organisasi juga, masih sering ikut lomba-lomba gitu. Cuma memang kalau masalah lomba itu lebih ke apa ya, keinginan individu masing-masing gitu. Mandiri lah ibaratnya, mandiri, inisiatif gitu ya. Biasanya lomba-lomba yang kami ikuti juga Timnas, PKM gitu kan maksudnya. Terus LKTI, esai, bisnis plan, gitu-gitu sih yang biasanya dilakukan oleh anak saintek. Berarti kayak tergantung mahasiswanya sendiri-sendiri gitu ya? Benar, tergantung gimana caranya dia memanajemen waktu. Kalau dirasa aku pengen self development di bagian public speaking, mungkin bisa ikut kayak PPSMB gitu ya, gitu kan, bisa ikut kayak gitu. Atau misalkan aku pengen di keorganisasian, bisa ikut BEM, Hima dan lain-lain. Berarti bisa tetap produktif di luar akademik gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang skripsi nih Mbak, apakah skripsi di jurusan ini tuh berarti harus menjurus dari peminatan yang tadi dipilih ya? Iya, betul. Jadi memang harus ada korelasi antara topik yang akan diambil dengan ketiga peminatan tadi gitu. Dan itu pun udah benar-benar fokus, dan dari dosen pembimbing skripsi sendiri itu ada nih beberapa dosen yang berbaik hati ya, itu memberikan topik. Jadi kami nggak usah nyari topik, tinggal melakukan penelitian aja gitu. Berarti kayak dosennya malah ngasih judul gitu ya? Kalau untuk judul mungkin enggak, tapi lebih ke objeknya nih. Kamu coba deh, kamu teliti ini menggunakan metode ini. Untuk judul diserahkan semuanya ke mahasiswa. Kayak lebih dimudahkan gitu, diarahkan banget. Nah ngomong-ngomong tentang skripsi nih, berarti kan udah mau lulus. Nah, lama waktu untuk menjalani jurusan ini tuh berarti S1 4 tahun ya Mbak? Atau? Iya, mungkin 4 tahun tuh umumnya ya, standarnya kan 4 tahun 8 semester. Tapi kemarin ada nih pancuk tuh dia tiga setengah tahun tuh udah bisa, karena tadi aku udah jelasin juga kan kalau di fisika itu 6 semester. Kalau pas periode aku ya ini ya 6 semester. Nah mungkin buat angkatan baru nih kayak angkatan 21 atau angkatan 22 nantinya itu mungkin bisa aja kalau mampu 3 tahun ya, bisa lebih cepat gitu ya. Iya, karena matkul yang harusnya untuk 6 semester itu dipadatkan lagi, jadi cuma 5 semester supaya teman-teman di semester 6 udah bisa magang. Kalau aku semester 7 baru bisa magang. Berarti kalau gitu tuh ketentuannya baru berlaku tahun angkatan 2021 ini ya Mbak? Iya. Berarti baru tahun ini banget. Nah, untuk gelar yang didapatkan ketika lulus dari jurusan fisika ini apa Mbak? SSI, Sarjana Sains, keren banget, Sarjana Sains. Nah, kalau udah lulus dari fisika ini Mbak, prospek kerja yang bisa didaftarin itu dalam lingkup fisika aja atau bisa ke lingkup yang lain sih sebenarnya? Sebenarnya bisa ke lingkup yang lain ya, apalagi kalau memang teman-teman kayak ada minat nih ke, biasanya kalau yang agak linear ya, maksudnya enggak yang jauh-jauh banget, kayak ntar aku pengen di S2-nya karena informatika atau mungkin karena teknik, itu bisa banget karena memang di S1 tuh kita belajar dasarnya. Jadi nanti ketika masuk S2 itu udah pegangan buat masuk ke situ. Gitu. Apalagi tapi kalau misalnya teman-teman ingin linjur, ya tinggal cari aja prodi apa atau jurusan mana yang tidak harus ada prasyarat linearnya. Itu bisa banget sebenarnya sih. Tapi kalau umumnya kalau kating-kating aku misalkan yang ambil ini ya, yang ambil tadi instrumentasi gitu atau material, itu mereka biasanya ke Jepang. Emang kayak udah ada bukan rujukan lebih jalur univ yang sering dimasukin buat S2 tuh di mana itu, dan biasanya ada beasiswanya memang, dan itu dibantu sama dosen biasanya. Jadi emang kayak kalau emang udah minat ditekuni aja, insya Allah bisa lanjut S2. Tapi kalau misalkan aku nggak dulu juga udah pusing mungkin udah capek 4 tahun kuliah, itu bisa banget teman-teman kayak bekerja di
industri perusahaan gitu kan yang kayak masuk ke pertambangan ataupun industri lain itu boleh banget sih. Cuma memang karena kami itu kan kayak mungkin SSI sarjana sains tuh ilmu murni yang memang skill prakteknya tuh kurang ya. Jadi kebanyakan memang untuk bersaing sama anak jurusan teknik ataupun anak yang programnya tuh prodinya mengarah ke profesi itu lebih ke banyakin ini hard skill. Ketika kuliah banyakin hard skill. Kalau teman-teman ada minat ke ranah kayak tadi komputasi, biasanya banyak banget yang udah ikut pelatihan coding. Jadi mau ada sertifikasinya kan. Jadi ketika nanti mendaftar itu bisa bersaing gitu, Vi. Oke, berarti malah bisa tambah pengalaman dari ikut kayak seminar-seminar gitu. Seminar-seminar, pelatihan gitu ya. Ikut course gitu ketika liburan. Oke, mungkin kalau dari institusi sendiri ini Mbak ada yang membuka lowongan buat sarjana sains ini nggak sih? Oh, biasanya ini sih kalau institusi resmi kayak LIPI, Batan gitu kan, yang memang udah ada kaitannya dengan saintek itu memang biasanya ranahnya ya seluruh prodi di MIPA ataupun di teknik itu tuh bisa gitu. Cuma sebenarnya balik lagi kayak ke posisi mana yang pengen kita daftarin gitu, harus relate ya. Nggak mungkin misalkan kita pengen daftarnya ke hal-hal yang tidak pernah kita pelajari gitu kan, nanti dipertanyakan misalnya di sana gitu. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan pengen nggak fisika banget nantinya itu banyakin hard skill ataupun soft skill yang menunjang gitu. Oke Mbak, ngomong-ngomong tentang lulus dari jurusan ini nih, mungkin teman-teman pada penasaran biaya yang dikeluarkan di jurusan ini tuh relatif standar atau gimana? Sebenarnya kan sama seperti prodi-prodi yang lain gitu ya. Jadi biayanya itu masih pakai sistem UKT. Tapi kalau dilihat atau di-compare sama prodi lain tuh standar sih menurutku ya. Masuk standar. Jadi lebih ke nanti bergantung pada kondisi perekonomian teman-teman gitu kan. Ya mungkin saran dari aku jangan capek cari beasiswa aja sih gitu. Berarti tetap ada peluang gratis gitu ya dari beasiswa. Bisa asalkan teman-teman memenuhi syarat untuk penurunan UKT itu bisa banget. Dan kalau misalkan nih mungkin aku saran buat teman-teman mahasiswa baru nantinya ya, karena di awal nanti bakal ada dikasih tuh kayak surat keterangan kalian tuh dapat uang berapa ya, maksudnya dapat UKT golongan berapa, nominalnya berapa gitu. Nah jika teman-teman merasa keberatan nih dengan nominal tersebut, itu bisa mengajukan banding UKT melalui advokasi di BEM fakultas masing-masing. Nah kenapa harus dilakukan di awal teman-teman, supaya teman-teman nggak usah ngajuin banding setiap semester. Nah mungkin kesalahan aku dulu karena aku nggak langsung banding ya, jadi aku banding UKT di semester 2. Akibatnya sampai sekarang setiap semester aku harus memperbarui data dan harus mengajukan banding UKT terus. Oke, berarti berpengaruh ya? Berpengaruh banget. Jadi kalau pengen banding UKT, lakukan di semester pertama. Benar-benar sebelum bayar UKT itu harus dibanding. Oke, nah untuk selanjutnya nih, kebanyakan orang merasakan ini Mbak. Mbak Leli selama 5 semester ini merasakan salah jurusan gitu nggak? Sebenarnya bisa dikatakan bukan salah jurusan, lebih ke ada jurusan lain yang pengen aku masuki gitu ya. Sejauh ini sih kadang kalau lagi stres tugas atau capek kadang suka merutuki diri kayak ada aku salah jurusan kah atau gimana itu. Tapi tiba-tiba aku tersadar lagi, oh kayaknya kalau aku masuk ke jurusan yang itu ya, aku mau masuk ke jurusannya itu kayaknya aku bakal lebih susah dan lebih nggak bisa bertahan gitu loh. Karena apa? Karena ketika aku masuk ke fisika itu benar-benar kayak lingkungan itu mendukung banget. Terus kayak aku memang punya teman-teman dekat yang selalu suportif lah ibaratnya. Dan mestinya di jurusan-jurusan lain kalau memang dari kita ingin mencari itu pasti dapat sih yang teman-teman yang kayak gitu. Jadi cara mengatasi versi Mbak Leli adalah mencari teman, mencari relasi. Kembali ingat tujuan awal. Iya, tujuan awal, benar tujuan awal masuk sini karena memang orang tua ingin aku jadi akademisi, jadi itu yang aku pegang sampai sekarang. Nah, terus selanjutnya nih, mungkin selama 5 semester ini ada hal-hal yang bikin kaget nggak Mbak selama masuk jurusan ini? Lebih ke kalau culture shock sih enggak, karena memang kita kan pergantian SMA ke kuliahnya juga dijembatani oleh matkul yang sama gitu ya, yang kayak ngulang mata kuliah SMA lagi. Cuma kadang ya itu tadi ketika udah overlap antara tugas kuliah ataupun organisasi gitu kan, itu kadang merasa kesulitan gitu, merasa kurang bisa menyesuaikan diri. Tapi balik lagi teman-teman kayak harus bisa aware lah sama kondisi diri gitu kan ya, namanya mental health kan itu penting banget ya. Entah itu dengan menjaga komunikasi dengan teman, selalu berkabar. Yang penting jangan membuat terutama
bagi teman-teman yang survive di fisika, jangan sampai kalian itu berdiri sendiri di sini. Oke, berarti penting banget ya punya teman gitu ya. Penting banget. Oke, nah mungkin selama 5 semester ini nih Mbak Leli, suka duka dalam berkuliah di jurusan ini itu apa aja? Suka dukanya mungkin bagi maba itu tadi buat beli-beli kayak jas lab, itu kan nggak murah ya, jas lab, terus kalkulator dan lain-lain, itu kayak harus memotong uang saku sih sebenarnya. Gitu. Terus kalau dari segi mata kuliah sebenarnya ini sih mungkin aku bisa ngasih informasi aja ya. Nanti semakin ke atas gitu, kayak semakin semester 3, 4, 5, 6 gitu kan. Itu teman-teman yang berada di fisika akan mulai mempelajari hal-hal yang tidak terlihat. Jadi emang harus bener-bener konsepnya harus kuat dulu, harus yakin kalau kita bisa paham gitu kan. Karena kita mempelajari yang nggak nyata gitu. Iya, dibilang nyata, ya nyata, tapi tidak terlihat gitu. Itu harus yakin bisa. Dan sejauh ini mungkin ya itu sih, harus sadar diri lah. Mungkin sadar dirinya gini, kayak ketika teman-teman butuh me time, butuh self reward gitu, ya lakuin gitu. Jangan berkedok hemat atau gimana, ya terkadang itu perlu lah kayak gitu, biar nggak stres sendiri ya. Nah mungkin buat teman-teman semua yang pengen ke jurusan ini Mbak, orang-orang seperti apa yang cocok untuk masuk jurusan fisika? Sebenarnya semuanya cocok ya. Semuanya cocok asalkan teman-teman punya minat yang tinggi terhadap fisika, terus ya ingin tahu. Tapi kalau menurut aku dan melihat teman-teman aku yang memang berhasil survive di fisika, berhasil lulus gitu kan, aku, dia tipe orangnya tuh lebih kayak manajemen waktu itu baik, rajin gitu kan, ingin berusaha lah ya, beradaptasi gitu. Kalau masalah pintar nggak pintar, teman-teman semua orang tuh pintar, tergantung gimana caranya kita mengolah potensi itu gitu kan. Gitu sih. Terus mungkin kalau yang dibilang suka berhitung atau enggak, kira aku kasih bocoran dikit ya. Di fisika itu malah agak kebalik nih, jarang sekali melakukan perhitungan, lebih ke memperdalam rumus, konsep kayak gitu. Jadi kalau teman-teman suka banget nih kayak ngulik-ngulik rumus ini gimana, awal mulanya gimana sih, itu cocok banget sih masuk ke fisika. Oke, ngomong-ngomong tentang rumus nih Mbak, apakah semua mahasiswa ini harus hafal semua rumus? Enggak. Jadi tenang, dosen pun masih pakai buku ya ketika mengajar ya, beberapa ya. Tenang, jadi teman-teman nggak harus dituntut untuk menghafalkan rumus dari buku setebal ini ya. Enggak. Jadi nanti tergantung teman-teman lagi melaksanakan matkul apa sih gitu, itu yang masih pahami. Nanti kalau next time orang atau gimana kita nggak paham atau lupa, ya buka lagi aja. Karena memang kita sebanyak yang kita pelajari. Kalau ujian tuh apakah boleh buka rumus gitu Mbak? Sejauh ini boleh. Kalau online boleh, tapi kalau offline enggak sama sekali. Makanya agak stres ya ketika offline tuh bener-bener nggak boleh bawa harus paham banget gitu ya kalau offline berarti. Betul, harus paham banget. Tapi kalau online gini alhamdulillah dipermudah ya. Cuma ya tadi kadang kita harus on cam gitu, on mic. Jadi kadang kalau on cam on mic tuh kelihatan bingung tuh, kadang malu gitu. Dilihat dosen sama teman-teman, biasanya ngelihatin ngeliatin banget. Jadi kalau ketika ada yang off cam langsung dipanggil, disuruh on cam. Berarti jangan salah kalau di rumah enak ujiannya ya. Oke, nggak terasa nih Mbak, udah pertanyaan terakhir nih. Mungkin pesan buat teman-teman yang ingin masuk jurusan ini apa? Pesannya apa ya? Ini realistis aja kali ya. Sebenarnya tidak ada, kalau menurut aku tuh konsep atau mindset salah jurusan itu sebenarnya kurang tepat ya. Kalau teman-teman merasa kesulitan tuh wajar, karena semua orang bakal merasa sulit ketika menemukan hal yang dia nggak tahu gitu. Ya mungkin saran dari aku, cobalah membentuk ini growth mindset nih ya teman-teman, apalagi teman-teman yang memang udah banyak self development segala macam, pasti nggak asing lah dengan istilah growth mindset. Jadi kita jangan fix mindset, jangan berpikir hanya berhenti sampai di sini gitu. Cobalah growth mindset, terus beradaptasi. Terus kalau buat aku sendiri selama 5 semester ini cari satu hal aja yang bikin aku suka di fisika. Gitu. Biasanya nanti buat topik TA gitu. Terus jangan menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi, karena nanti selain berat, maksudnya kalian tuh belum tahu di dalam ada apa. Itu berlaku juga buat semua jurusan sih menurut aku. Berarti kesimpulan aku ambil dari Mbak Leli nih, sesulit apapun kalau teman-teman lalu ini bakal ada endingnya yang indah gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi teman-teman harus berusaha sebaik mungkin aja ya, karena memang hasil tuh tidak mengkhianati usaha, benar gak sih? Iya benar. Apalagi setiap jurusan tuh pastinya punya tantangan sendiri masing-masing. Iya, punya tantangan masing-masing yang memang disesuaikan nih nanti untuk prospek kerja dan lain-lain itu seperti apa.
Oke, nah sekian dulu nih teman-teman dari aku dan Mbak Leli, dan terima kasih buat Mbak Leli udah meluangkan waktunya di sini. Semoga dilancarkan skripsi kuliahnya. Jumpa lagi di konten arah rencana selanjutnya.